oh sebenarnya ada emosi di setiap organ yang emosi tersebut diwariskan. Ya, ada emosi di organ kita yang emosi tadi itu juga diwariskan oleh orang tua kita. Saat ibu itu hamil, ya, atau mengandung bayi, ya, teruslah dia misalkan gitu kan curiga, nggak percayaan, pikirannya terus bekerja yang hubungannya sama curiga, nggak percayaan, baik dalam hal yang besar ataupun hal yang kecil, maka akan ada cetakan gen nggak percaya di anak. Cetakan gen yang berhubungan dengan nggak percayaan ini misalkan ke anaknya, itu nanti pada suatu hari kelak, lagi-lagi kalau tidak ada imbangan ilmu agama atau syariat di situ, dia akan menjadi penyakit yang kita sebut dengan penyakit keturunan. Paham ya? Nah, lalu hubungannya apa katakanlah dengan tadi saya tanya penyakit keturunan? Ya salah satunya itu, ya. Dalam yang saya pelajari beberapa waktu belakangan ini, ya, manusia atau kita ini, jadi kaitannya, ya, kaitan tadi emosi tadi, ya, dari orang tua tadi, ya, sains pun telah membuktikan bahwa, tapi sains kan terbatas, ya. Contoh mungkin gini, ibu-ibu yang hamil atau bumil yang sedih terus menerus misalkan, atau mungkin dia terterpa bahasanya itu emosi yang tertekan terus menerus, maka anaknya akan menjadi anak yang lemah imunnya, bahasanya gitu. Dan itu ada risetnya. Jadi anaknya itu akan tertekan sistem imunnya ketika lahir nanti. Kenapa? Karena ada beban perasaan dalam ibu tadi berkaitan saat dia sedang hamil tadi. Ini kisahnya begini, ada salah satu kisah saya ceritakan sedikit. Saya suatu hari pernah ketemu dengan ibu-ibu, ya. Ibu-ibu dia lagi hamil sama suaminya pas satu hari di mall gitu kan, saya lagi sholat, habis sholat disamperin sama dia. Terus dia bilang dia konsul. Saya senang nih kalau konsul, bukan foto. Biasa kan ketemu foto yang lain lah dikit gitu. Tanya kayak yang hubungan dengan ilmu gitu, ya. Oke, lalu karena tadi saya baru datang langsung diajak foto. Lalu dia bilang begini, "Dok, saya udah hamil. Ini hamil yang kedua apa ketiga saya lupa lah." "Iya, kenapa Bu?" Saya bilang. "Saya itu tuh tensi tinggi waktu hamil tuh apa? Preeklamsi ya, eklamsi lah seperti itu." "Oh iya," saya bilang. Lalu saya senyum aja. Saya senyum karena udah sedikit banyak ngerti ilmunya gitu kan. Saya bilang sama dia, "Ibu sering curiga sama suami ya?" "Kok tahu?" Curiga ini bukan bahasa curiga apa-apa ya, tapi nggak percayaan. Contoh nih, nggak percaya nih, ini benar nggak air nih bisa nyembuhin sih? Itu curiga. Jadi kalau dia dipupuk terus menerus, jadi masalah nanti. Itu sebabnya dalam Islam, kalau Anda, ibu sekalian, jamaah sekalian, buka surat Al-Mu'awwizatain itu ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, coba lihat. Yang menarik di Al-Falaq sama An-Nas itu. Ya, apa menariknya? Coba saya lihatin intinya ya. Kalau kita baca Al-Falaq, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq, rabbil falaq. Ya, Rob yang menguasai subuh. Habis itu apa? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan. Jadi satu kali kita minta perlindungan kepada Allah sebagai Rob, tapi menarik di surat ini baru kita berlindungnya. Jadi kita nyebut Allah itu sekali di surat Al-Falaq untuk perlindungan keburukan di waktu subuh, kan gitu, Falaq. Tapi menarik ya di surat An-Nas, coba berapa kali kita minta perlindungan? Mari kita baca ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, kali. Yang kedua berapa? Malikin nas, ilahin nas. 3 kali kita minta perlindungan Allah dari apa? Min syarril waswas. Paham ya?
Jadi penyakit hati itu, was-was itu kita minta perlindungan 3 kali. Bukan 3 periode. 3 kali. Langsung ketawa. Itu urusan bapak-bapak di sana. 3 kali. Ya. A'udzubirabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan pembisik was-was. Karena itu bahaya banget gitu kan. Bahaya buat dia. Semakin itu dipelihara, semakin itu dirawat gitu kan, was-wasnya tadi, pasti akan ada konsekuensi ke tentaranya kita. Kan jadi bilangin tadi, hatinya itu panglimanya. Kalau rajanya sakit, panglima sakit, maka otomatis tentara pasti sakit. Tidak mungkin enggak. Ya. Jadi nanti Anda mulai terbang pikirannya untuk mikir kenapa sekarang banyak angka atau kondisi, bukan kondisi sih ya, statistik lah ya. Nah, saya tunjukin dikit. Kok meningkat? Ada apa dengan kanker atau tumor? Ya, apalagi perempuan sekarang. Ya, tumor payudara, kista payudara, kanker payudara, kayak maaf kacang goreng. Yang dulu ya 30-40 tahun yang lalu itu boleh dibilang nggak setinggi sekarang kasusnya. Kita tidak bicara tentang makanan, nggak. Tapi kita bicara tentang bagaimana kaitannya. Ya, kita bicaranya tentang apa yang dirasakan atau emosi apa yang dirasakan oleh wanita-wanita zaman sekarang sehingga angka-angka ini berlimpah luar biasa peningkatannya. Ya, gitu. Nah, kembali ke cetakan tadi. Ya, kembali ke cetakan tadi. Jadi sebenarnya ya, kita bukan cuman sekedar mencetak kekuatan dari orang tua kita saja, tapi ada kelemahannya mereka, tentunya dengan segala hormat kita dan takzim kita tentunya kepada mereka. Ya, pasti ada kelemahan yang mereka limpahkan atau mungkin teruskan kepada kita semua sebagai anak-anaknya. Ya, nanti kaitan dengan makanan apa nanti kita akan jelaskan. Ya, Anda harus tahu lemahnya bapak Anda apa terhadap istrinya. Lemahnya istri atau ibu Anda, ibu kita terhadap suami apa? Itu biasanya nanti relate dengan penyakitnya, biasanya akan berhubungan dengan penyakitnya. Ya, supaya itu tidak terjadi di kita, maka ilmu yang mengangkatnya atau syariat yang memberi pedoman tentang itu semua. Ya, seperti itu. Nah, berarti kesimpulan asal atau kesimpulan sederhananya di awal ini saya akan cerita apa? Oh, sebenarnya ada emosi di setiap organ yang emosi tersebut diwariskan. Ya, ada emosi di organ kita yang emosi tadi itu juga diwariskan oleh orang tua kita. Contoh. Ini kita tidak bahas tentang ilmu di luar atau mungkin yang saya pahami ya. Saya cuma sampaikan apa yang saya pahami. Ya, nggak usah dibentur-benturkan dengan ilmu yang lain. Ya. Ketika seorang suami ya kena asam urat ya, atau istri kena asam urat ya, suami lebih gampang, lalu sampai ke gagal ginjal sang suami tadi, maka yang diobati nanti bisa jadi bukan suami tapi istrinya. Kenapa? Ternyata dari apa yang saya pahami, ginjal itu kaitannya sama harga diri. Harga diri. Semua sikap yang menunjukkan atau membuat si pasangan atau si orang tadi merasa tidak terhargai dirinya, pasti akan ada, bukan pasti, kemungkinan besar akan jatuhnya lemparan kalimat tadi ke organ ginjal. Paham di sini ya? Contoh begini, si suami ini misalkan gitu ya, dia dari keluarga biasa aja misalkan. Dia menikah dengan seorang perempuan yang dari golongan berada segala macam lah, pokoknya di atas dia lah. Dan perempuan ini ya, atau wanita tadi menjadi istrinya tadi ternyata belum dibekali dengan ilmu agama. Jadi dia nggak tahu cara memperlakukan suami. Emang ada dalam agama cara memperlakukan suami? Ada. Caranya gimana? Caranya gimana memperlakukan suami?
Pakai satu panduan hadis saja Nabi katakan, kalaulah kata Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, manusia boleh bersujud dengan manusia, maka akan aku perintahkan suami untuk sujud di depan suaminya. Nah, berarti masih masih online, ngetes dulu. Maka aku memerintahkan istri untuk bersujud di depan suaminya. Gitu. Saya ada cerita ini ya, tapi mungkin cerita ini 1001 kali ya. Jadi Al-Kisah, saya pernah dapat kisah itu waktu dalam obrolan apa kajian apa gitu. Ada seorang syekh gitu kan yang berangkat dari Indonesia habis ngisi kajian apa di Indonesia gitu. Lalu di pesawat itu dia ya satu sebaris-baris gitulah sama suami istri gitu kan, yang suaminya tuh tidur nyenyak sekali, istrinya tuh nungguin terus gitu kan. Terus akhirnya dia penasaran nih kenapa dia nggak istirahat, nggak tidur gitu loh. Syekh ini gitu. Akhirnya bertanyalah kepada si pasangan suami istri tadi, khususnya si istri, kenapa? Ya saya menunggui dia sampai betul-betul terlelap tidur, dan kalau saya nggak tidur nggak apa-apa. Siapa tahu waktu dia sedang terbangun dia minta air. Saya mau ambil kesempatan untuk memberikan air itu kepada si suami saya gitu loh. Ini kan 1001 wanita kayak begini kan. Kebanyakan kan sudah tidur, duluan tidur istrinya daripada suami. Biasanya. Jangan tersinggung. Oke. Nah, panduannya itu. Maka ketika ada kaitan dengan lemparan, lontaran atau sikap yang membuat sang suami misalkan ya merasa tidak dihargai, ginjal pasti akan bermasalah. Dari mulai apa? Asam urat. Kan ginjal asam urat. Ya. Padahal saya itu cuman makan emping satu loh. Ya gitu kan? Saya cuman makan tempe sepotong kecil loh. Kok tiba-tiba asam urat saya naik? Kata suaminya gitu. Ternyata waktu dia makan itu udah mulai kebayang ya. Ada sikap, ada perkataan istrinya yang mengganggu harga diri dia sebagai seorang suami. Apalagi si suaminya tadi hatinya masih tembok. Tembok tahu ya? Lempar bekas. Ya, bukan kayak karet. Jadi easy going aja. Kamu mau layani saya silakan, layani pun silakan. Gitu loh. Udah tembok kayak begitu. Tapi kalau sudah karet kayak begitu. Ya.